Bab 1051. Melarikan diri. Gita merasa nafas dan detak jantungnya berhenti, otaknya mati seketika, berubah menjadi blank dan hanya duduk di sana. Menyaksikan Andrihan yang diarahkan pelayan memasuki ruang reservasi. Setelah begitu lama tidak melihatnya, dia terlihat tidak berbeda dari sebelumnya, posturnya masih tegak, wajahnya masih keren dan tampan. Kemeja dan dasinya dipadukan dengan cermat, dan kancing jasnya dikancingkan dengan rapi. Sekilas sudah dapat terlihat betapa tegasnya orang ini. Glenn tertawa licik di sampingnya. Wajah Andrihan awalnya dingin, dan tanpa ekspresi ketika dia masuk. Setelah melirik sesuatu dari sudut matanya, langkahnya tiba-tiba berhenti. Tapi itu hanya sebentar, dia kembali normal, dan masuk seperti biasa. Tuan Han, di sini. Paman. Glenn berteriak pada orang yang datang dengan suara susunya, sambil berteriak, dia menatap Gita dari sudut matanya. Gita menurunkan matanya saat ini, dan poni yang terkulai menutupi semua emosi di matanya. Tampilan ini membuat orang berpikir bahwa dia malu, jadi dia menundukkan kepalanya. Hanya Gita sendiri yang tahu bahwa hatinya tidak tenang saat ini. Tangannya yang di bawah meja bergetar tak terkendali, Gita menahan keinginan untuk bangun dan berjalan pergi. Dia hanya duduk di sana menahan emosinya. Mengapa? Butuh waktu lama baginya untuk melupakan orang ini. Selama waktu ini, dia menyibukkan dirinya, dan frekuensi memikirkannya pun menjadi semakin sedikit, sampai dia berpikir setelah beberapa waktu, dia dapat sepenuhnya melupakan pria ini. Tetapi dia muncul kembali. Kemudian, hati Gita kembali tergoyahkan. Dia tidak menyangka Glenn punya rencana seperti itu, tidak heran dia terus menekan ponselnya, tidak heran dia tiba-tiba mengatakan ingin datang ke restoran ini untuk makan ikan kukus. Padahal sebelum menghubunginya, dia bilang dia ingin makan makanan yang dia masak, dan tiba-tiba berubah pikiran. Pasti ada sesuatu yang terjadi dalam hal ini. Dia juga sangat bodoh, dia malah tidak terlalu memikirkannya, dan hanya mengikuti tanpa berwas-was. Sekarang, apa yang akan Andri pikirkan tentang dirinya? Dan bagaimana dia akan menilainya? Andri pasti berpikir dia sangat menyebalkan, bukan? Jelas, Andri sudah mengatakannya dengan sangat jelas padanya, tetapi pada akhirnya dia masih muncul di sini. Gita merasa pusing memikirkan hal ini, untungnya dia sedang duduk sekarang, dia yakin jika dia berdiri sekarang, kedua kakinya sudah melemah dan terjatuh. Gita tidak tahu mengapa dia begitu tidak beresolusi, tapi faktanya dia memang sangat tidak berguna. Dia pikir dia telah menghabiskan waktu untuk melupakannya, tetapi dia tidak menyangka saat melihatnya sekarang, dia masih terlihat tidak berguna. Paman, aku telah membantumu memesan makanan, jadi paman tidak perlu memesannya lagi. Suara Glenn datang dari sisinya, dan kewarasan Gita perlahan kembali sedikit. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan pikirannya yang jatuh. Andrihan menjawab, nadanya dingin, tetapi ketika dia menghadap Glenn, dia membawa sedikit kelembutan, kapan kamu kembali? Mengapa kamu tidak memberitahu paman, agar paman bisa menjemputmu? Tidak perlu, paman, mami bilang paman sibuk bekerja, jadi tidak memberitahu paman, mami juga menyayangi paman, paman harus menjaga diri sendiri dengan baik. Yah, paman akan melakukannya. Ketika keduanya berbicara, Glenn menyadari bahwa Gita sangat diam. Ketika dia melihat lagi, dia menemukan bahwa Gita masih menundukkan kepalanya. Glenn berkedip dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, mengapa bibi Gita tidak berbicara. Gita yang dipanggil namanya menarik napas dalam-dalam, perlahan mengangkat kepalanya, dan menunjukkan senyuman baik-baik saja pada Andrihan. Halo, Tuan Han. Andrihan melirik senyum di wajahnya yang terlihat lebih buruk daripada menangis, lalu mengangguk dingin, halo. Jauh seperti orang asing. Gita menekan tangannya yang tersembunyi di bawah meja dan menggigit bibir bawahnya pelan. Awalnya, keduanya seharusnya tidak terlalu asing.
Tapi sekarang, hubungan keduanya bahkan lebih buruk daripada orang asing. Semua ini disebabkan oleh kebaperannya sendiri. Jika awalnya dia tidak mendekatinya terus atas kebapernya itu, mereka tidak akan seperti ini. Setidaknya, hubungan keduanya tidak akan begitu kaku. Tidak. Gita menggelengkan kepalanya dengan keras di dalam hatinya. Gita, kenapa kamu masih berpikir begitu saat ini? Kamu telah memutuskan untuk melupakan pria di depan matamu, jadi mengapa kamu masih duduk di sini? Apakah kamu masih berencana untuk mengganggunya? Apakah kamu masih ingin melanjutkan hubungan yang kacau ini? Atau, apakah kamu masih ingin kembali menjadi Gita yang membosankan dan tidak percaya diri? Tidak. Dia tidak bisa terus seperti ini, dia harus pergi dari sini sekarang juga. Setelah mencuci otak sendiri, Gita memutuskan untuk pergi, jadi dia berpura-pura memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba berkata, Aku baru ingat, hari ini punya janji dengan seseorang untuk membicarakan sesuatu, dan aku akan segera terlambat. Karena Tuan Han ada di sini, jadi tolong antarkan Glenn pulang nanti, jangan membuat maminya khawatir. Aku pergi sekarang. Setelah selesai mengatakannya, Gita langsung berdiri, mungkin karena gerakannya agak besar, saat dia bangun, kursi langsung terbalik. Kemudian wajah Gita berubah, dan dia buru-buru mengangkat kursi itu. Glenn akhirnya menyadari ada yang tidak beres, dan hidung kecilnya berkerut. Bagaimana ini? Apakah dia telah melakukan hal buruk dengan niat baiknya? Maaf. Kalian bisa makan dengan tenang, aku akan pergi sekarang. Setelah Gita mengangkat kursi, dia mengambil tasnya dan berjalan cepat menuju pintu, buru-buru berjalan, dan melarikan diri. Glenn, Bibi Gita. Namun, Bibi Gita sepertinya tidak mendengar panggilannya sama sekali, dan dia menghilang setelah meninggalkan ruangan reservasi. Setelah rangkaian kejadian ini, suasana hati Glenn menjadi tertekan. Gita sudah pergi, Glenn hanya bisa fokus pada Andri Han. Paman. Andri Han tersenyum tipis, karena dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, maka kamu saja yang makan. Setelah makan malam, aku akan mengantarmu pulang. Setelah berbicara, Andri Han mengangkat tangannya dan menuangkan secangkir teh untuk Glenn. Glenn tidak tahu apakah itu ilusinya, dia merasa paman sekarang terlihat sangat muram. Karena dia telah berjanji pada Bibi Gita untuk membantu, jadi dia membuat janji dengan pamannya kali ini, dan ingin menciptakan kesempatan bagi Bibi Gita dan paman. Tapi reaksi Bibi Gita dan paman benar-benar aneh. Mungkinkah pada hari-hari ketika dia bersama kakek buyut, terjadi sesuatu yang tidak dia ketahui? Glenn memiliki 1000 pertanyaan di hatinya, tetapi dia tidak berani bertanya pada Andri Han saat ini sama sekali. Di satu sisi, Gita, setelah meninggalkan ruangan, dia mempercepat langkahnya dan berhenti setelah berjalan jauh ke depan, dan kemudian dia menemukan bahwa kakinya melemas sehingga dia tidak bisa berjalan lagi. Kebetulan dia bertemu dengan seorang pelayan di depannya. Gita dengan cepat menghentikannya dan bertanya, "Permisi, di mana kamar mandinya?" Bersambung.